orang luar ya melihat Indonesia secara daripada luar mata kasar, sepak bola Indonesia ini jelek, dia mengatakan tadi begitu. Tetapi di dalam bukunya itu dia menterbalikkan, maksudnya dia coba menulis secara sisi positif apa yang ada sebenarnya di sepak bola itu. Sepak bola Indonesia menjadi bualan daripada dahulu sampailah kepada sekarang ini, guys. Kalaulah dahulu sepak bola Indonesia itu selalu dengan karena supporternya, selalu dengan karena pemain-pemainnya emosional, mental, dan Indonesia pernah disangsi juga oleh FIFA pada tahun 2015 ya kalau tidak silap. Dan kini Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir juga menjadi bualan yang hangat lagi. Karena Bapak Erick Thohir punya networking, punya connection, dan juga punya komunikasi yang baik bersama dengan FIFA. Rata-rata netizen daripada seluruh negara di Indonesia, malahan juga di negara-negara jiran seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, begitu kagum ya pada saat ini dengan kepimpinan Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir dapat membawakan klub-klub besar, juga dapat mentransformasikan sepak bola Indonesia itu ke satu tahap yang sangat baik dan juga membanggakan. Ini karena Bapak Erick Thohir, seorang mantan pemilik Inter Milan, juga pernah memiliki klub di Amerika Syarikat, DC United, di England, Oxford United, dan juga beberapa klub yang ada di Indonesia seperti Persis Solo dan sebagainya. Jadi, kecintaannya Bapak Erick Thohir terhadap sepak bola, ingin membangunkan sepak bola Indonesia itu ke satu tahap yang dikenali bukan saja daripada segi pemain-pemain, bukan saja dari segi mungkin rankingnya, dan juga dia ingin membawakan klub-klub besar daripada dunia ini di ranking pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima untuk datang ke Indonesia menentang Indonesia itu sendiri. Dari segi yang lain pula, sisi yang lain pula, Bapak Erick Thohir ingin menjadikan olahraga sepak bola ini menjadi satu marketing untuk mendapatkan income kepada PSSI. Karena Bapak Erick Thohir juga seorang pebisnis, pengusaha yang tahu bagaimana cara untuk mencari duit untuk PSSI berkembang dengan lebih maju. Dan mungkin duit itu nanti apabila PSSI punya kantong yang banyak, dia akan memberikan kepada klub-klub untuk membantu klub-klub di bawahnya juga. Jadi perencanaan Bapak Erick Thohir daripada sekarang ini sehinggalah ke mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun akan datang, itu akan dapat menjadikan olahraga sepak bola di Indonesia ini mungkin akan berkembang dengan lebih baik lagi, guys, di masa akan datang. Jadi dalam video kali ini, sepak bola Indonesia di mata expatriate Inggris, bagaimanakah dia melihat secara keseluruhan, secara overall sepak bola Indonesia ini. Yuk kita semak dulu video ini daripada channel CNN Indonesia. Pada yang baru ketemu boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Tanpa berbasa-basi, yuk kita semak video ini. Membuat Anthony Sutton telah berkeliling Indonesia untuk menyaksikan langsung pertandingan-pertandingan Anthony Sutton, ekspatriat asal Inggris ini melihat sepak bola Indonesia dari perspektif yang berbeda dan menuangkannya dalam buku berjudul Sepak Bola: The Indonesian Way of Life. Guys, dia buat buku, guys, buku sepak bola terkait dengan sepak bola di Indonesia dari mata perspektif expatriate Inggris ini, guys. Jom kita teruskan. Seperti warga negara asing lain, Anthony Sutton datang ke Indonesia dengan tujuan unik, yaitu menyelami sepak bola di tanah Anthony air. Sutton, Dalam pandangannya, sepak bola Indonesia punya atmosfer luar biasa dan berbeda dengan negara lain. Petualangannya ke seluruh penjuru negeri untuk menyaksikan langsung pertandingan-pertandingan Liga Indonesia selama 1 dasawarsa terakhir menelurkan sebuah buku berjudul Sepak Bola: The Indonesian Way of Life. Wow, ini bukan alang-alang, guys. Dia buat sepak bola buku. The people inside Indonesian football as well, and trying to present it in a positive way.
kebiasaan sepak bola Indonesia is buruk, yeah. It's very bad. The reputation is very bad. With this book, I'm trying to make it, turn it around, give it a different perspective. So Maksudnya dalam buku, penampilan bukunya nih, dia coba ingin lihat di sisi positif sepak bola Indonesia itu bersama atmosfernya, supporternya itu bagaimana mungkin di masa akan datang. Dia menulis ini mungkin dari 2006 ya. Sekarang ini sudah 2023. Apa yang ditulisnya dalam buku ini mungkin ada kebenarannya sekarang ini yang terjadi. Jadi kalau kalian coba untuk mendapatkan buku ini, coba baca apa yang ada di dalam yang dia tulis, kemudian kita bandingkan dengan yang keadaan sekarang. Mungkin ada betulnya apa yang dia tulis ini, guys. Oke. It's the outsider coming in, looking at it, maybe comparing bits of Indonesian football with football from other countries, and looking for the positives. Lihat di sisi positifnya. Kecintaannya terhadap sepak bola Indonesia berawal ketika menonton duel Persija Jakarta lawan Sriwijaya FC tahun 2006 di Stadion Lebak Bulus. Wow. Ketika itu Sutton mengaku langsung terpana dengan atmosfer yang diciptakan Jackmania ini. Sejak saat itu, supporter Arsenal ini terus mencari tahu segala hal tentang sepak bola Indonesia. The first time I went to a game, I walked inside the stadium. It's like you walk onto the terrace and you're looking and you go, and it was a noise, it was a colour, it was a passion. And it was kind of like English football used to be maybe 30, 40 years ago. It had that semangat, that passion, which comes from maybe something that's a little bit more genuine than maybe. Pemilik blog bernama Jakarta Casual ini juga bersyukur konflik dualisme yang sempat melanda sepak bola nasional perlahan pudar. Setelah FIFA menghapus sanksi terhadap PSSI, diikuti pencabutan pembukuan PSSI oleh pemerintah, carut-marut dan keributan di panggung sepak bola Indonesia mulai sirna. And I think the new PSSI needs to be given a chance. I think they've got some good ideas in place. They're talking about the right things, centralized training. They're talking about maybe some stability for the national team coaches. But that's the thing that's been missing for Indonesia for so many years now, since I started writing about it. I started 2006. We've had two leagues. Menulis sejak 2006 lagi ya. Teams, we've had two FAs, we've had two players' unions, two Persijas, two Aramas, two Persebayas. So it needs stability. It needs maybe a few years of boring stuff, just football. We can focus on the football, and coaches can focus on developing players, and clubs can develop academies. Meski tak punya klub favorit di Indonesia, Sutton mengaku salut terhadap Persebaya yang selalu mendapat dukungan luar biasa dari bonek, salah satu kelompok supporter sepak bola terbesar di Indonesia. Persebaya dan bonek menjadi salah satu tema yang dibahas dalam bukunya. And here, there's much more of an attachment between the fans and the clubs, and we've seen that with clubs like Persebaya. When they struggled, the Bonek, the fans there really kept the club alive, and you won't get that in other countries. Buku sepak bola di Indonesian Way of Life sebenarnya sudah rampung sejak 2014, namun ketika itu masih berbahasa Inggris. Baru sekarang buku tersebut dibuat dalam bahasa Indonesia. Oh, ada sudah bahasa Indonesia. Avandi Wiradinata, CNN Indonesia. Luar biasa guys, Anthony Sutton menulis tentang sepak bola Indonesia. Saya ingin mendapatkan bukunya nih guys, tapi saya tidak tahu di mana mau dapatkan buku ini. Saya ingin mau membacanya, sebab dia menulis ini sejak 2006, sekarang ini 2023. Mungkin apa yang ada dia tulis di dalam buku itu yang terjadi pada saat ini. Sebab dia ini seorang pengamat, pendukung, dan juga yang meminati sepak bola ya, dari perspektif kacamata dia sendiri, Anthony Sutton ini. Jadi apa yang dikatakan dalam buku itu yang dia ucapkan tadi, beberapa lah, dia antaranya perlu fokus pada diri sendiri, itu bermaksud fokus dengan sepak bola itu dengan membina training center, klub-klub di bawahnya pun perlu membina pemain-pemain. Jadi tidak diganggu gugat mungkin oleh anasir-anasir luar, contohnya tidak disatukan dengan diganggu gugat oleh politik dan sebagainya. Jadi kalau olahraga sepak bola hanya sepak bola, urusannya membangunkan pemain, membina infrastruktur, membina training center, dan fokus 100% terhadap sepak bola tanpa ada melibatkan daripada ahli politikus yang lain. Jadi mungkin itu yang ingin disampaikannya oleh Anthony Sutton ini.
Selain daripada itu, dia melihat juga atmosfer supporter yang ada di Indonesia ini memang berlainan dari negara lain. Nah, itu dia melihatnya secara live, secara langsung sendiri. Dia datang ke stadion untuk melihat bagaimana supporter-supporter itu yang membangkitkan semangat-semangat para pemain untuk bermain. Tetapi perlu dinetralisasikan dengan cara supaya supporter itu tidak berlaku terlalu ekstrim ataupun terlalu kuat semangat asobianya dengan klub itu sendiri. Permainan 90 menit iya berlaku di stadion dengan masing-masing supporter menyokong klub masing-masing, tetapi selepas 90 menit itu perlu masing-masing bersilaturahmi, menjaga adab tata susila dan persaudaraan. Jadi rasanya saya ingat, saya tertarik ya dengan buku yang ditulis ini dan saya coba mau dapatkannya guys. Kalau kalian tahu di mana mau dapat buku ini, kalian komentar di bawah. Mana tahu ada rezeki, saya pun ingin membaca serba sedikit apa yang ditulis oleh Anthony Sutton ini, seorang pengamat sepak bola dan juga daripada mata ekspatriat beliau sendiri. Jadi bukan senang ya untuk menulis sebuah buku mungkin yang setebal ini dari pada sudut pandang positifnya itu. Kalau dia mengatakan bahwa Indonesia itu orang luar ya melihat Indonesia secara daripada luar mata kasar, sepak bola Indonesia ini jelek-jelek, dia mengatakan tadi begitu. Tetapi di dalam bukunya itu dia menterbalikkan, maksudnya dia coba menulis secara sisi positif apa yang ada sebenarnya di sepak bola itu, dan 5 tahun ke depan bagaimana sepak bola Indonesia itu akan berkembang maju. Jadi mungkin ada dalam buku beliau ini yang sudah terjadi pada saat ini di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir ya. Nah, mungkin itu yang amatannya dalam penulisan bukunya ini. Cantik guys. Nah, seorang pengamat Inggris menceritakan sepak bola Indonesia itu. Itu mantap sekali. Oke, mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri dan kalian, kalau ada buku itu, kalian bagi tahu di mana mau dapatkannya. Saya coba untuk mendapatkannya juga ya, melihat sedikit dari sisi apa dia menulis tentang sepak bola di Indonesia pada saat itu. Lama sudah 2006. Nah, sekarang ini 2023, berapa tahun sudah itu guys? Berpuluh-puluh tahun sudah kan, 20-30 tahun sudah. Memang mungkin ada perubahan yang berlaku dalam buku itu menceritakan sampai terjadi saat ini, mungkin ada kebenarannya. Oke guys, sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.